Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal lihat salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah, penyaliban Yesus, tapi dari kacamata yang mungkin sedikit beda. Ada sebuah argumen teologis yang bilang kalau nggak ada yang namanya kebetulan di hari itu. Katanya, setiap detail kecil itu udah jadi bagian dari sebuah naskah yang ditulis ratusan tahun sebelumnya. Jadi, apa aja buktinya? Yuk kita bongkar sama-sama. Kita langsung dilempar ke tengah-tengah aksinya. Nggak pakai basa-basi, kita udah ada di jalan menuju Golgota, tempat tengkorak. Ini adalah awal dari akhir. Dan menurut argumen yang akan kita kulik ini, setiap langkah di jalan ini pun sebetulnya udah ditentukan. Nah, sebelum kita loncat ke argumen utamanya soal nubuatan, penting banget buat kita paham dulu panggungnya. Yuk, kita lihat lagi sebentar apa yang dicatat di Yohanes 19 tentang apa aja yang terjadi di Golgota. Jadi coba bayangin pemandangannya, 3 salib di atas bukit. Catatan di Yohanes 19 ayat 18 menempatkan Yesus persis di tengah-tengah, diapit sama 2 orang lainnya. Coba ingat detail ini ya, karena nanti ini bakal jadi penting. Terus, ada detail yang menarik banget nih. Sebuah papan tulisan. Pilatus, gubernur Romawi waktu itu, masang tulisan ini di atas salib. Menurut naskahnya, ini bikin para imam kepala protes keras. Mereka maunya tulisannya diganti, tapi Pilatus nggak mau. Ini nunjukin banget gimana tegangnya suasana politik dan agama waktu itu. Kemudian fokusnya pindah ke para prajurit. Mereka membagi-bagi pakaian Yesus, tindakan yang kelihatannya sepele. Tapi coba perhatiin detailnya. Jubahnya yang ditenun utuh tanpa jahitan nggak disobek. Malah mereka buang undi untuk nentuin siapa yang dapat. Nah, disinilah kita dapat petunjuk pertama. Teks Yohanes sendiri bilang ini terjadi supaya genaplah kitab suci. Ini nih benang merah yang bakal kita ikutin terus. Di tengah semua kebrutalan itu, ada sisi manusianya juga loh. Yohanes 19 ayat 25 nyatet siapa aja yang tetap ada di sana, nggak jauh dari salib. Ada keluarganya, ibunya, dan para pengikutnya yang paling setia. Kehadiran mereka ini ngasih dimensi emosional yang dalam banget ke ceritanya. Oke, jadi kita udah lihat urutan kejadiannya kan? Sekarang, kita sampai ke pertanyaan besar yang jadi inti dari argumen ini. Apakah semua detail tadi cuma sekedar catatan sejarah biasa? Ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah semua yang barusan kita lihat, lokasinya, tulisan di salib, sampai cara bajunya dibagi-bagi, cuma rangkaian peristiwa tragis yang terjadi secara acak? Atau, seperti yang diajukan oleh argumen ini, jangan-jangan semua itu lagi ngikutin sebuah skenario yang udah ditulis berabad-abad sebelumnya? Nah, disinilah kita masuk ke dagingnya. Sumber ini nggak cuma bertanya, tapi juga nyajin bukti. Mari kita lihat satu persatu gimana nubuatan kuno ini katanya nyambung sama peristiwa yang terjadi, seperti yang disajikan dalam teks ini. Bukti pertama yang diangkat adalah soal salah satu tindakan yang paling menyakitkan, pengkhianatan. Dan yang lebih parah, bukan dari musuh, tapi justru dari seorang teman dekat. Nah, begini cara teks ini nyambungin titik-titiknya. Di satu sisi, ada ayat dari kitab Mazmur yang ngomongin sakitnya dikhianati oleh teman dan orang kepercayaan. Di sisi lain, kita punya kisah Yudas, salah satu orang dari lingkaran terdalam Yesus, yang menyerahkannya dengan ciuman, dan Yesus bahkan masih memanggilnya teman. Argumennya adalah, ini bukan kebetulan. 30. Angka ini, kalau dilihat sekilas, ya cuma angka. Tapi sebenarnya maknanya dalam banget. Apa sih artinya angka ini menurut sumber kita? Ternyata, menurut argumen ini, angka itu bukan angka acak. Ini adalah klaim kedua. Harga dari pengkhianatan itu sendiri udah dinubuatkan secara sangat spesifik. Di sini kita lihat nih, gimana sumbernya nunjukin hubungan langsung antara nubuat di kitab Zakaria yang nyebutin upah 30 uang perak dengan apa yang terjadi di kitab Matius, di mana Yudas dibayar dengan jumlah yang sama persis, sama banget. Bagi yang mengajukan argumen ini adalah salah satu bukti terkuat mereka. Nah, sekarang kita balik lagi ke salah satu kejadian di awal tadi, yaitu soal para prajurit itu. Tapi kali ini kita lihat dari sudut pandang yang beda, sebagai pengenapan dari nubuatan spesifik lainnya. Wah, kalau yang ini sih, hubungannya jelas banget. Mazmur 22 ayat 18 itu ngedeskripsiin dengan sangat detail 2 tindakan, membagi-bagi pakaian dan membuang undi untuk jubah. Dan persis itulah yang dicatat di Yohanes dilakukan oleh para prajurit. Bahkan, narasi Yohanes sendiri secara eksplisit mengutip kitab suci, seolah-olah memperkuat argumen ini. Oke, bukti terakhir yang kita bahas dari sumber ini, kita balik lagi ke pemandangan di Golgota. Ini bukan soal apa yang terjadi, tapi dengan siapa itu terjadi. Ingat kan, Yesus disalib di antara 2 orang lain. Sumber ini nyambungin nubuat dari kitab Yesaya yang bilang dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, dengan catatan di Injil Markus yang menyatakan dia disalib bersama 2 orang pemberontak.
Ini seolah melengkapi gambaran bahwa bahkan orang-orang yang ada di kiri dan kanannya saat kematiannya pun sudah jadi bagian dari naskah yang lebih besar. Jadi, setelah menyajikan semua pasangan nubuat dan penggenapannya ini, apa sih kesimpulan dari argumen ini? Apa tujuan akhirnya nunjukin semua bukti ini? Dan ya, ini dia tujuannya. Sumber yang kita bahas ini tuh bukan cuma ngasih pelajaran sejarah. Ini adalah sebuah argumen yang persuasif. Pertanyaan terakhirnya itu langsung ditujukan ke kita semua yang mendengarkan, mengajak kita buat ambil sikap pribadi berdasarkan bukti-bukti yang udah disajikan. Pada akhirnya, semua pembahasan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam ya. Apakah peristiwa-peristiwa ini cuma sekedar catatan sejarah yang dingin dan kaku, ataukah ini adalah takdir yang sedang berjalan? Sebuah skenario ilahi yang dipentaskan di panggung dunia, atau jangan-jangan kebenarannya ada di persimpangan keduanya? Sesuatu untuk kita renungkan.